Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Alia Rizky dengan NIM O1A120-196 dari kelas D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Biokimia Farmasi. Adapun pembahasan atau tugas mata kuliah Biokimia Farmasi yaitu 1. Menjelaskan istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. 2. Membuktikan atau menunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. 3. Menjelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. 4. Menunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibanding energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. 5. Penyakit dan timbulnya penyakit. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dan hampir seluruh bentuk organisme. Sedangkan glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain gluconegenosis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipogliksemia. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat, misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivasi pada akhir siklus Cori. Metabolisme adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi, bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Selanjutnya, katabolisme, yaitu reaksi untuk menghasilkan energi dan cara mengurai senyawa organik seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler. Dan anabolisme, yaitu reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun sintetis senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Pembahasan kedua yaitu membuktikan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Respirasi aerob. Proses glikolisis terjadi di sitosol. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkapnya perhatikan bagan berikut. ATP atau adenosin trisfosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarbosilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2, dan NADH. Tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Untuk urutan proses transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahap sebelumnya. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP
yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal ini disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Perlu kita ketahui, oksidasi 1NADH akan menghasilkan 3 ATP. Oksidasi 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Siklus glikolisis akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, 2 asam pirufat. Siklus dekarbosilasi oksidasi menghasilkan 2 asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CoA2. Siklus Krebs menghasilkan N6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen dan prosesnya. Tempat terjadinya respirasi anaerob berada pada sitoplasma. Pada proses respirasi anaerob terdiri atas 2 tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Fermentasi alkohol menghasilkan 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Fermentasi asam lakat menghasilkan 2 molekul asam lakat dan 2 molekul ATP. Selanjutnya, hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Pada berbagai kondisi, hormon insulin dan glukagon secara normal merupakan hormon pengatur yang paling dominan untuk mengubah jalur metabolik dari anabolisme neto menjadi katabolisme neto bolak-balik dan penghematan glukosa, yang masing-masing bergantung pada apakah tubuh berada dalam keadaan kenyang atau puasa. Kedua hormon ini memegang peranan penting dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Bahkan keseimbangan kadar gula darah yang sangat dipengaruhi oleh kedua hormon ini. Selanjutnya menunjukkan bahwa energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Dapat kita simpulkan gliserol menghasilkan 19 ATP dan asam lemak menghasilkan. Selanjutnya menunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Metabolit karbohidrat. 1. Respirasi aerob. Glikolisis, pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Dekarbosilasi oksidatif, pengubahan asam sulfat menjadi asetil CoA. Siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, N6 NaOH, dan 2 FADH. Transfer elektron, puncak tahapan reaksi sel hidrogen dari reaksi antara. Pada tahapan glikolisis terjadi di sitoplasma, menghasilkan substrat glukosa, hasilnya itu 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Pada tahapan dekarbosilasi oksidatif terjadi pada matriks mitokondria dengan substrat 2 asam pirufat menghasilkan 2 asetil CoA, 2 NADH, 2 CO2. Pada tahapan siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria menggunakan substrat 2 asetil CoA. Hasil menghasilkan 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, 2 4 CO2. Pada tahapan transport elektron terjadi di kristal mitokondria dengan menggunakan substrat NADH, 3 ATP, FADH, 2 ATP, menghasilkan 38 ATP. Dapat disimpulkan, respirasi aerob menghasilkan 38 ATP dan respirasi anaerob menghasilkan 2 ATP. Pada respirasi anaerob, fermentasi alkohol menghasilkan 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Fermentasi asam laktat menghasilkan 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher adalah penyakit langka yang terjadi karena penumpukan zat berlemak pada organ tubuh tertentu, terutama limfa dan hati. Penumpukan lemak ini membuat organ menjadi membesar dan memengaruhi fungsi organ. Gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat bisa menyebabkan tumpukan lemak. Selain pada hati dan limfa, zat lemak yang menyebabkan penyakit Gaucher juga bisa menumpuk pada jaringan tulang. Ini menyebabkan tulang menjadi lemah dan meningkatkan risiko keretakan. Apabila sumsum tulang terpengaruhi, kemampuan darah membeku pun ikut terganggu. Penyakit Gaucher dikategorikan menjadi
jenis, yakni tipe 1 jenis paling umum menyebabkan hati dan limfa membesar. Nyeri tulang dan tulang patah jenis ini terkadang menyebabkan gangguan pada paru-paru dan ginjal. Namun, memengaruhi otak biasanya terjadi pada usia berapa saja. Tipe 2 menyebabkan kerusakan otak serius terjadi pada bayi. Anak yang mengalami kondisi ini biasanya meninggal sebelum berusia 2 tahun. Tipe 3 kemungkinan terjadi pembengkakan hati dan limfa serta otak terpengaruh bertahap. Kondisi ini dimulai sejak masa kecil atau remaja. Cara menyembuhkan penyakit Gaucher yaitu 1. Terapi penggantian enzim. Terapi penggantian enzim mengembalikan keseimbangan kadar enzim yang kurang dalam tubuh penderita. Dengan ini anemia dan pembentukan limpa atau hati diharap bisa berkurang. Terapi ini umumnya dilakukan melalui infus setiap 2 minggu sekali untuk pasien penyakit Gaucher tipe 1 dan 3. Contohnya enzim yang biasanya diberikan meliputi imigurase alfa serta valegurase alfa. Cara kedua yaitu substrate reduction atau HERAP. SRT merupakan terapi penanganan Gaucher diaz terbaru dengan obat bernama eluglastat dan miglustatat. Pasien akan diminta untuk meminum obat ini untuk menurunkan kadar glukoreus. Cara selanjutnya yaitu operasi. Bila dibutuhkan, dokter dapat menganjurkan operasi pada pasien Gaucher disease. Contohnya operasi pengangkatan limfa yang membengkak atau operasi pergantian sendi. Transplantasi sel panca juga bisa menjadi pilihan, namun prosedur ini jarang dilakukan karena risiko komplikasinya yang cukup tinggi. Cara keempat yaitu penanganan lain. Dokter juga bisa merekomendasi beragam metode pengobatan berupa transfusi darah untuk mengatasi anemia serta pemberian obat-obat guna memperkuat tulang, mencegah penumpukan lemak, dan mengurangi nyeri. Itulah paparan pembahasan soal ujian tengah semester biokimia farmasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.